Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan judul presentasi Koneksi Antar Materi Modul 14 Budaya Positif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan yang pertama, saya sendiri Jun Purwadi, Sarjana Sosial Islam, Magister Pendidikan, selaku calon guru penggerak. Yang kedua adalah Bapak Rukma Deni Kusuma, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku fasilitator. Dan yang ketiga adalah Bapak Apriyadi, Sarjana Pendidikan, selaku pengajar praktik. Selanjutnya, kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif di sekolah, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau penghargaan. Yang kedua, yaitu selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Yang ketiga, yaitu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantai, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari kelima fungsi kontrol tersebut, guru sebaiknya menggunakan fungsi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Yang keempat, yaitu keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, yaitu segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan berkualitas. Adapun budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri manusia. Kemudian budaya positif yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang selanjutnya yaitu budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian budaya positif berkaitan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang ingin diwujudkan oleh guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Selanjutnya adalah untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik yang Anda dapatkan di luar dugaan? Jawabannya adalah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersikap menghukum. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya adalah, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya adalah, saya menangani siswa yang bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terus termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum pelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Dan apa perbedaannya? Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada siswa kalau berbuat kesalahan. Dan setelah mempelajari modul ini, saya baru menerapkan posisi manajer di sekolah dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Setelah mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah jawabannya. Saya pernah menggunakan ketiganya dalam kasus yang berbeda juga, di mana saya pernah menerapkan validasi tindakan yang salah pada satu kegiatan kasus. Terus saya juga pernah menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan masing-masing pada kasus yang berbeda. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga di rumah, agar menjadi kebiasaan positif bagi siswa di masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.